Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Literasi di Ngobrol Pintar, di podcast Ngobrol Pintar. Ngobrol santai tapi insya Allah mudah-mudahan berbobot. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Seorang dokter tapi masih muda, ganteng pula lagi. Dia adalah Dr. Fadli Khan, MPD. Muhammad Fadli, Ustaz. Muhammad Fadli Khan, MPD. Apa kabar Bang Fadli? Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Sobat Literasi. Baik, Bang Fadli. Kita nih mau ngobrolin apa yang sudah ditulis ini. Tapi sebelum ditulis, Marga Khan ini sebetulnya... Jadi bapak keturunan Pakistan, Ustaz. Oh, Pakistan. Ya. Mama Melayu Langkat. Melayu Langkat. Ya. Bisa ngomong Urdu? Enggak juga. Enggak juga. Karena bapak pun udah nggak bisa, dia pun udah lahir di sini. Iya, sudah kental sekali Indonesianya. Walaupun Pakistan juga banyak pemikir dulu ya. Yang terkenal siapa itu? Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, betul. Iya. Baik. Nulis disertasi tentang madrasah ya. Tepatnya judulnya waktu itu ditulis apa, dan tentu belum berubah kan sekarang ya? Nggak berubah lagi dia, Ustaz. Nggak berubah ya. Tapi mungkin berubah kalau jadi buku kali ya. Kalau jadi buku itulah, Ustaz. Tapi udah dibukukan ya? Belum, Ustaz. Tapi kami di UIN Tulungagung itu memang dia format laporannya itu format buku dia, Ustaz. Oh, gitu. Oke. Format buku. Berarti udah jadi buku ber-ISBN? Belum di ISBN. Belum. Kan, ini mudah-mudahan nanti para sobat literasi kita tunggu jadi buku ya kan? Iya. Mudah-mudahan, Ustaz. Iya. Itu tentang model pengembangan madrasah efektif ya. Iya. Studi explanatory mixed method pada madrasah sanawiyah negeri di Kota Medan. Apa yang membuat Dr. Fadli begitu ingin menulis madrasah? Karena gelisah kah atau pengen punya satu novelty yang bisa dipakai kah untuk ke depan, dan harapannya apa gitu? Kayaknya dua-duanya betul juga tuh. Oh, dua-dua. Coba ceritakan dulu satu-satu latar belakang. Sebenarnya ya tujuan utama nulis disertasi itu supaya selesai disertasi. Ini untuk sobat literasi yang sedang nyelesain disertasi itu disertasi yang baik yang selesai, katanya begitu. Ini nyindir nih. Enggak. Jadi kebetulan kan saat kemarin saya dapat beasiswa tuh ya 5.000 doktor ke UIN Tulungagung gitu. Iya. Nah, distingsi prodi MPI UIN Tulungagung itu adalah pendidikan dasar dan menengah Islam gitu. Jadi dia memang ngambil distingsi itu karena waktu itu memang tuntutan dari kementerian tuh begitu. Misalnya kayak di Jember itu MPI-nya konsentrasi pesantren gitu. Ya, distingsinya. Menarik itu, harusnya memang begitu ya. Distingsi itu harus dari setiap perguruan tinggi ya. Betul. Ya, kami di UIN Tulungagung itu distingsinya pendidikan dasar transformatif gitulah ya. Waktu saya masuk itu masih IAIN Tulungagung, sekarang udah jadi UIN 1 waktu selesai itu gitu. UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, karena distingsi itu jadi saya ingin risetnya pada tataran pendidikan dasar dan menengah lah gitu. Nah, waktu itu pendidikan menengah lah yang dipilih. Kenapa madrasah ya? Ini sebenarnya kegelisahan banyak lah ya, dari mulai kita sampai pendidikan tinggi ya. Madrasah ini kan sering dianggap sebagai pendidikan kelas 2. Benar, ya, kan? benar. Ya, walaupun itu tidak sepenuhnya benar, tapi tidak juga sepenuhnya salah gitu. Kenapa itu tidak istilahkannya apa itu? Gitu, enggak selama benar tapi salah. Memang perspektif juga lah. Baik. Jadi kalau di madrasah itu sekarang kalau yang negeri, Ustaz, itu sudah sangat, menurut saya sudah sangat oke ya, sudah sangat berkualitas. Apa buktinya? Minat. Minat. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu pernah riset tentang marketing strategi ya, minat. Itu bisa kita lihat ya, Ustaz, terutama di Medan ini, MTSN, kemudian MAN, MIN, itu peminatnya kan banyak sekali. Gitu. Waktu saya riset di MSN 2 itu kalau nggak salah saya
nanti boleh dikoreksi mungkin, tapi di data itu ada 1:5. Jadi peminatnya, mungkin kursinya 100 yang mendaftar 500 gitulah. Jadi 1:5. Ya. Gitu. Walaupun mungkin temuan saya di MSen 1 sama MSen 3 tidak sebanyak MSen 2, tapi tetap dia 1:3 tidak kurang. Gitu. Artinya ini kan salah satu indikator pendidikan berkualitas kan minatnya banyak. Ya, itu bukti nyata gitu. Nah, tetapi Stan, ketika kita bandingkan nanti madrasahnya swasta, itu akan sangat jomplang. Gitu. Bukan SD Islam ya, karena SD Islam itu tidak di bawah naungan Kementerian Agama. Dia bukan madrasah. Betul. Dia bukan madrasah. Dia di bawah naungan Kementerian Pendidikan tuh, Dinas Pendidikan kan gitu. Berarti ini termasuk pesantren berarti. Pesantren mungkin yang kalau sekarang, tapi sekarang banyak pesantren, Ustaz. Namanya pesantren tapi dia SMP Islam gitu, afiliasinya gitu kan. Jadi kalau yang swasta gimana datanya? Yang swasta memang agak jauh. Dan yang jadi masalah, Kementerian Agama itu lebih dari 90% lembaga pendidikannya swasta. Bahkan kita tidak punya RA negeri kalau nggak salah saya, Ustaz. RA negeri itu kita nggak punya, semua swasta. RA kita, gitu. Nggak ada yang negeri. Nah itu begitu jomplang. Jadi saya ingin sebenarnya menyatakan itu saja sih sebenarnya, gitu. Bahwa madrasah kita itu sekarang klasternya begitu, gitu. Walaupun secara umum tidak semua madrasah swasta begitu ya, tapi secara umum begitu. Itu bisa masuk kategori temuan. Ya, temuannya nanti kan dalam riset ini kan saya mengambil teori Japskrin ya. Seorang ahli pendidikan, effective school dari Belanda ya. Gitu. Japskrin. Ya, itu dalam teorinya. Itu dalam teorinya dulu, dalam teori Japskrin itu dia tidak memasukkan variabel pembiayaan dan variabel fasilitas dalam variabel yang mempengaruhi atau berdampak terhadap efektivitas sekolah gitu. Sementara di kita itulah masalah utamanya kan gitu. Biaya dan fasilitas. Gitu. Nah itu yang makanya kenapa untuk teman-teman sobat literasi ya, tidak semua teori barat itu relevan dengan kita. Maka kita harus meriset, kemudian mereproduksi ulang yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Gitu. Ini tahun berapa Japskrin? Dia bukunya sudah lama, tapi dia akan terbaru terus. Tapi yang saya baca terakhir itu yang tahun 2016. 2016 ya. 2016. Dan beliaunya masih hidup sampai hari ini. Itu saya nggak tahu ya. Karena memang sudah tua sekali. Dan mungkin ada revisi lagi kali ya. Dia kan harus salah satu editor juga atau reviewer di jurnal School Effectiveness gitu, di jurnal Q1 di Taylor and Friends kalau salah saya. Tapi tidak memasukkan biaya dan fasilitas. Iya, gitu. Berarti apa? Ya, dia banyak faktor termasuk ya guru, kurikulum, evaluasi, kurikulum. Kemudian kepemimpinan itu masuk, kemudian keterlibatan orang tua, itu sekitar 7 variabel lah, kalau nggak salah saya lupa pastinya, tapi itu 7 atau 8 variabel yang menjadi dampak dia gitu, termasuk evaluasi pembelajaran gitu. Nah, dalam temuan saya evaluasi pembelajaran itu yang paling besar dampaknya ternyata. Evaluasi pembelajaran. Iya. Bagaimana bisa epistemologinya lah ya, untuk kemudian sampai kepada kata-kata evaluasi pembelajaran. Tadi bayangannya itu adalah guru misalnya gitu ya kan, atau paling tidak ya katakanlah kurikulum, ya kan, atau mungkin metode. Tapi kalau di metode berarti guru kan gitu, karena ada pakar pendidikan bilang at-thariqatu ahammu minal madah. Kalau tidak salah tuh Profesor Muhammad Yunus udah bilang bahwa metode itu jauh lebih penting dari konten materinya untuk menciptakan generasi yang mumpuni. Tapi ini dievaluasi, walaupun dievaluasi sebetulnya masuk di ranah metode metode mengajar juga ya, bahagian itu ya. Nah, coba ceritakan bagaimana evaluasi pembelajaran ini dianggap penting. Sementara Indonesia kan persoalannya biaya dan fasilitas. Iya.
Jadi kan riset saya ini mixed method, Ustaz, ya. Oke. Kenapa mixed method dulu? Nanti tolong ingatkan kalau saya Oh iya, kelupaan. iya. Mixed method itu kan saya S1 nih kuali, Ustaz. S2 kuanti, S3 tuh pengen belajar aja mixed method. Oke. Karena menurut saya kalau selesai kuliah ya apa namanya belajar yang wajib-wajibnya tadi itu, misalnya S1, S2, nanti nggak belajar lagi tentang metode-metode tertentu gitu. Iya, Biasanya iya, begitu iya. kita. Jadi saya pengen belajar aja gitu. Pengen belajar kalau nggak pas kuliah S3 ini, saya yakin nggak belajar mixed method nanti setelah itu gitu. Oh, kalau gitu bimbingan sahabat literasi, kalau punya bimbingan yang dia mixed method, serahin aja ke itu jadi pembimbing 3. Ya, pembimbing 3 boleh lah diskusi. Oke. Ya, ada Ah, beberapa gimana itu? mahasiswa S3 tuh begitu. Ah ya, gimana itu? Jadi mixed method, jadi temuan di lapangannya secara kualitatifnya setelah kuantitatifnya. Jadi kan explanatory itu Ustaz, mixed method ini ada banyak juga Oh, caranya. banyak. Ya, ya. Ada yang dia kuanti dulu baru kuali, itulah dia yang punya saya. Ada yang Iya, kuali iya, dulu tahu. baru kuanti, itu exploratory namanya. Iya, Gitu. iya, Ada iya. yang dia bersamaan. Jadi mencari data masing-masing saja dulu. Ini kenapa pilih yang model pertama, kuanti Baru kuali? Apakah ya. ingin mendalami data atau apa gimana itu? Ya satu memang waktu itu saya merasa saya lebih mahir kuanti, Ustaz, ya. Oh, kuanti dari Ya, kuanti dulu dari ya. kuanti itu. Jadi kemudian saya berargumen begini dalam bayangan saya ya. Kita kan misalnya orang survei nih, Ustaz. Survei. Kenapa produk tertentu itu tidak laku di daerah tertentu gitu misalnya. Dia kan harus pertama survei dulu dia bahwa bagaimana peminat produk ini gitu. Ternyata misalnya dari 5 kecamatan, 1 kecamatan ini rendah. Secara kuantitatif. Iya. Nah, itu kan harus didalami secara kualitatif. Betul. Gitu dia, Ustaz. Jadi Oke, memang baik. memudahkan. Karena dia tidak harus mencari di 5 kecamatan itu lagi. Nah, gitu. apa yang dikuantikan oleh Dr. Fadli dan apanya yang kemudian dikualikan, yang didalami, sampai nanti akhirnya ada kesimpulan yang menarik Ya, buat itulah. kita. Jadi variabel-variabel dari job screen itu kita uji teorinya, itu secara kuantitatif. Setelah itu baru kita dalami secara kualitatif gitu. Itulah dia dapat yang pembiayaan sama fasilitas itu saat novelty-nya gitu. Tadi itu pembiayaan dan fasilitas itu data kuantinya juga tadinya. Tidak, itu ditemukan secara kualitatif. Oh, kualinya. Karena job screen tidak memasukkan itu dalam teorinya gitu. Yang masih penasaran nih, yang di data kuantinya apa? Misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas madrasah gitu. Jadi kan tadi tuh Ustaz ya, sebenarnya efektivitas madrasah ini menurut job screen adalah cara untuk mencapai mutu. Mencari mutu. Jadi kan itu yang selalu kita bicarakan nih. Mutu pendidikan itu kan isu yang nggak akan mati Ustaz. Sampai kapanpun pasti orang bicara mutu. Karena walaupun nanti sekarang dianggap bermutu, tapi belum tentu 20 tahun lagi itu bermutu. Gitu. Karena dia mutu kan berkembang juga. Ada standarisasi, kemudian sesuai dengan permintaan masyarakat. Gitu. Itu setidaknya kata Prof. Agus Jainul Fitri lah, pembimbing saya untuk mendefinisikan mutu. Ada standarisasi, ada kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat ini yang didalami ya waktu itu. Ya, jadi mutu itu bagaimana supaya mencapai mutu? Ternyata setelah dibaca, efektif dulu lembaganya. Efektif dulu lembaganya, baru bisa tercapai mutunya. Gitu. Sobat literasi yang mau membangun sekolah, bina sekolah, ya. Temuan ini pentinglah kita dalami ya, bahwa sekolah yang efektif itu diantaranya kalau sekolah bermutu, efektif dulu ya, efektif dulu. Gitu. Sesuai dengan teori manajemen lah begitu. Cuman persoalannya mutu itu terkendala dengan temuannya biaya dan jadi variabel-variabel efektivitas itulah yang dibedah. Itu yang dibedah. Mana yang sebenarnya bisa mencapai madrasah yang efektif atau lembaga yang efektif atau sekolah yang efektif. Itulah dia job screen bilang peran serta orang tua, kepemimpinan, kompetensi guru, kerjasama tim, kualitas kurikulum, evaluasi gitu. Cuman Dr. Fadli menyorot ini tadi 2 ya. Nah, untuk bisa sekolah itu tetap efektif, sementara dia lemah dari sisi biaya dan fasilitas, sementara
Di antara kecerdasan yang penting itu kan kecerdasan untuk bisa survive ya. Iya. Bagaimana sekolah madrasah yang swasta khususnya tadi kan itu meningkat ya, dan akhirnya bisa menjadi efektifnya itu apa yang Kalau harus biayanya dilakukan? kurang gitu saja. Iya, biayanya dan fasilitasnya kurang gitu. Saya kebetulan pernah sama mungkin Prof Mardianto waktu itu ikut ya, sama Prof Amir itu kan pernah di AusAid. AusAid, ya, Waktu itu AusAid Australia itu punya project untuk memberikan bantuan. Sebenarnya ini jadi dasar juga kenapa berpikir sekolah efektif itu ya. School System Quality namanya, SSQ komponen 3, yang memberikan bantuan kepada mahasiswa swasta untuk ditingkatkan kualitasnya gitu. Nah, waktu itu karena ukuran kualitasnya apa ya, waktu itu masih akreditasi lah gitu. Nah, yang saya perhatikan di situ adalah dalam pengelolaan itu supaya kan ini tidak mungkin ya Ustaz ya, tidak punya fasilitas, tidak punya keuangan, itu kan tidak mungkin, tak mungkin juga, ya, itu tetap nggak saja mungkin berjalan gitu. dibutuhkan. Tapi bagaimana caranya menutupin itu? Sekarang poinnya itu kan. Nah, ternyata salah satunya transparansi pengelola lembaga pendidikan. Jadi saya kemarin komunikasi sama masyarakat sekitar yang terlibat di sekolah-sekolah AusAid itu, kan karena AusAid mewajibkan Ustaz, laporan keuangannya itu dibikin di spanduk. Di spanduk. Di spanduk dan harus bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kayak pengumuman dana desa pengumuman itu ya. dana desa gitu lah. Jadi diapakan itu. Tapi itu sejak 2014 AusAid sudah membuat itu. Ya kan? Nah, jadi saya tanya, kan ada beberapa madrasah itu yang berhasil melibatkan masyarakat. Misalnya membantu membangun, ada yang tukang hari Sabtu Minggu libur dia bantu bangun, masyarakat bantu, ada di tandem itu kemarin begitu. Gitu. Nah, saya tanya, nah, kenapa mau bantu? Ya saya tengok ini jujur katanya gitu, transparan. Jadi memang banyak masyarakat yang merasa dana BOS itu besar kali ternyata Ustaz gitu. Jadi madrasah itu dipikirnya ngambil dana BOS saja gitu. Ya memang tidak bisa kita salahkan juga karena banyak kasus-kasus kepala sekolah yang ditangkap gara-gara itu kan. Dan berarti bukan stigma ya itu. Bukan stigma juga. Memang faktual. Walaupun tidak bisa digeneralisasi tapi banyak data kan yang menyebutkan itu. Baik. Gitu. Jadi bagaimana transparansi itu membuat masyarakat mau terlibat sebenarnya, mau terlibat untuk mengembangkan madrasah. Karena memang nggak bisa juga lah dibilang nggak ada uang, itu bisa eksis enggak. Tapi caranya pelan-pelan sampai punya fasilitas dan punya uang yang bagus lah gitu. Karena saya sering diskusi ke mahasiswa, pendidikan tuh harus mahal nggak? Saya bilang. Kalau menurut saya harus mahal, Sobat Literasi. Harus mahal. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang harus membayar kemahalan itu? Bukan masyarakat yang membayar kemahalan itu. Negara yang harus hadir membayar kemahalan itu. Gitu. Karena gaji guru harus dibayar bagus. Betul. Fasilitas harus dibikin sebaik mungkin. Sangat setuju. Iya, kan gitu. Pelatihan dan pendidikan guru harus terus-menerus dan kontinuitas. Gitu. Itu kan mahal semua kan? Mahal. Dalam ungkapan ulama tuh juga begitu dia. Ya, syaratnya itu adalah apa namanya? Adanya fund ya, adanya dana funding, gitu. Funding ya besar. Gitu. Tapi itu tadi jangan masyarakat yang membayar kemahalan itu kan gitu. Karena masyarakat kita belum mampu untuk itu. Berarti gitu. Di antaranya untuk bisa tetap survive partisipasi melibatkan masyarakat ya, baik walinya secara langsung atau orang-orang yang peduli dengan pendidikan ya. Betul. Dan di Sumatera Utara masih banyak sih orang yang peduli sekali tuh dengan pendidikan. Betul. Kami kemarin sama Prof Mardianto tuh kan ada pelatihan lab PAI untuk PAI guru-guru di agama se-Indonesia. Kemarin kami ngisi di Simalungun. Itu ada seorang guru agama yang punya keterbatasan untuk untuk membuat lab PAI-nya itu, Ustaz. Dapat akhirnya. Dia datang ke ormas-ormas Islam, dia datang ke ini sahabat literasi ya. Artinya dia nggak ngeluh dulu, tapi dia datang dan sekarang labnya itu lebih bagus berarti dibandingkan yang dibiayai negara. Sahabat literasi nanti bisa kontak lah dengan mana tahu peluang itu masih banyak ada ya, gitu ya. Dia kontak guru agama itu, Ustaz. Nah, dia kontak ke ormas-ormas Islam, ke orang-orang yang peduli gitu-gitu. Oke. Itu biaya dan fasilitas ini udah termasuk lah dalam pembahasan kita ya. Ada hal lain nggak untuk
Ya, itu tadi, Ustaz. mengantisipasi biaya dan fasilitas ini Saya kira cukup lah itu ya. untuk Maksudnya membuat orang berminat. berminat ya itu. Jadi ya mau nggak mau sekarang banyak sekolah kan sekarang bisa dibilang di Medan inilah sekolah Askia itu kan itu indennya sudah 5-4 tahun Ya, betul. walaupun Saya mahal pernah dengar sekali itu. ya kan. Untuk di SMA-nya Untuk dia SMA-nya. 4 tahun yang akan datang udah ada daftar antrinya itu. Dan kerennya mereka buat strategi buat SMP-nya, Ustaz. Jadi dengan catatan yang SMP situ otomatis bisa masuk Otomatis SMA. sehingga Sebetulnya orang incar SMA-nya. ya, tapi akhirnya ke SMP-nya udah dimasukkan. Itu marketing strategi juga itu. Strateginya Ustaz. ya. Nah, itu. Sampai ke situ ya Dokter Fadli bisa menulis. Saya kemarin pernah riset. Memang Dokter Fadli orang manajemen juga, Ya. manajemen pendidikan ya. Saya dari S1 sampai S3 itu aja dia, Ustaz. Wah, luar biasa ini. Oke. Saya kemarin pernah riset tentang itu juga, strategi pemasaran pendidikan tinggi, tapi pendidikan tinggi dan itu udah terbit di Scopus lah gitu. Iya. Hal apa lagi nih yang akan diteliti ke depan ini, Dokter Fadli? Ya, kemarin itu Ustaz, kan sebenarnya dari riset ini saya banyak inilah ya, banyak dapat ide baru karena kita membaca dan lain sebagainya. Itu tentang peran serta orang tua. Itu yang sedang keterlibatan orang tua. Nah, kan karena salah satu variabelnya itu keterlibatan orang tua gitu. Jadi kalau di situ di riset saya itu dia teori Gen Hornby namanya. Jadi pendidikan dan kebutuhan. Jadi orang tua itu ternyata punya kebutuhan. Kebutuhan untuk dilibatkan, kebutuhan pendidikan. Itu saya dalami. Ternyata banyak orang tua yang nggak tahu dia harus berperan sejauh mana terhadap pendidikannya. Gitu. Karena dia termasuk dari tiga trilogi ya. Iya. Tapi kan selama ini teorinya menyatakan orang tua berpendidikan tinggi itu selalu terlibat, pasti terlibat. Teorinya kan selalu begitu, pasti terlibat dalam pendidikan anaknya gitu. Nah, setelah saya dalami ternyata yang tahun ini itu saya riset kemarin, ternyata nggak begitu juga. Ya. Apa contohnya ya? Saya wawancara sama orang tua, sama kepala sekolahnya itu kan saya tempatnya itu kemarin di Medan sama Aceh. Itu di Medan itu pokoknya sekolah-sekolah yang agak high lah gitu, Ustaz. Maksudnya yang di atas 500.000 lah uang sekolahnya. Yang pasti orang tuanya biasanya berpendidikan tinggi lah gitu kan. Setidaknya atau ekonomi bagus gitu. Saya tanya sama, termasuk di Aceh itu, di sekolah Sukma Bangsa namanya, itu saya riset apakah berapa persen orang tua, saya tanya sama sama kepala sekolah, sama direkturnya gitu-gitu, sama yayasan, berapa persen orang tua yang datang ke sekolah tanpa panggilan untuk membincangkan tentang perkembangan anak. Kurang dari 10% ternyata, Ustaz. Itu bisa kita lihat sekitar-sekitar kita. Berapa kali kita datang ke sekolah anak kita, ngobrol sama gurunya tentang perkembangan anak kita. Mestinya orang tua harus kembali mengambil peran yang utama sebetulnya pendidikan. Karena kita akan menemukan anak yang berbeda di rumah dengan di sekolah. Ya kan? Itu kenapa terjadi? Karena adanya jembatan yang putus antara orang tua dengan guru. Iya. Oke, baik. Jadi banyak orang tua yang tidak memahami itu gitu. Maka sekolah yang harus berperan juga. Bapak harus datang loh ke sekolah ini, ngobrol sama gurunya sesering mungkin 3 bulan sekali atau 1 semester sekali minimal untuk mengurangi jurang itu tadi. Oke. Baik. Masyaallah, luar biasa Sobat Literasi. Yang pasti pendidikan adalah sangat penting ya. Dulu Jepang itu ketika dia mengalami krisis itu yang ditanya berapa guru yang tersisa untuk mereka bisa bangkit lagi. Dan kita yakin Indonesia akan maju, bangkit dan bermartabat kalau pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan jangan sampai terganggu. Kira gitu ya. Betul. Setuju ya? Iya, kalau saya sering ngobrol bilang ini negara ini belum akan maju kalau gaji guru belum sejahtera. Oke, baik. Maka perhatian kita penting ya semua untuk mengambil peduli ya. Dari semua sisi. Terima kasih Dr. Fadli. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kami berdoa supaya penelitian lanjutan itu bisa dilaksanakan dan kemudian kita akan obrolkan lagi nanti di sini. Siap. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Terima kasih Sobat Literasi semua. Ya, terima kasih Ustaz
Ihsan mengundang saya. Mudah-mudahan podcast ini semakin sukses ke depannya. Amin. Yang ngundang Ngobrol Pintar. Ngobrol Pintar ya. Oh ya, perpustakaan. Ya, perpustakaan. Ya, baik ya. Oke. Demikian sobat literasi, perbincangan kita hari ini. Bila menarik, dan ini kami tunggu komentarnya, share-nya, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita terus bisa berbuat untuk kemajuan literasi. Demikian, saya Ihsan Satria Azhar undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.